Waalaikumsalam Mas Wijaya. Mending yang 30 cm apa 35, tergantung kebiasaan. Kalau sudah terbiasa menyembelih 30 cm cukup. Ini 30 cm tapi dia langsing ya, kecil. Kalau 35 tergantung posisi juga, situasi dan kondisi di lapangan. Jadi memang ukuran kalau pemula 30 cukup, 35 juga bagus, tapi semua kembali ke kebiasaan eksekutornya. Biasa motong, insya Allah ya dia pakai bilah pendek pun jadi. Jadi untuk belajar menyembelih, teknik menyembelih, semuanya juga gitu mempengaruhi. Yang terpenting jangan sembrono, jangan jumawa. Ukuran memang menentukan, tapi ketajaman itu yang utama. Ya, itu suaranya. Kweki, 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 kweki. Nah, kweki, kweki. Dicari Mas Wijaya. Ini finishing pada serangka. Fadilah fisabilillah. Udah maghrib sholat dulu bosku. Beda daerah. Kalau masalah sholat, mengingatkan sholat itu kita cek dulu waktu masing-masing gitu. Kalau di sini masjid sudah next acara, jadi setelah maghrib, kalau Kamis malam Jumat ada acara sholawatan. Mungkin kalau WIB-nya daerah DKI Jabodetabek mungkin baru masuk maghrib. WIB-nya Sumatera beda lagi. Kita sudah isya, di sana baru maghrib. Jadi kalau mengingatkan orang, apalagi online gitu kan, itu dilihat WIB-nya, dilihat waktu sholatnya. Tapi ya terima kasih sudah mengingatkan. Yang
tentunya untuk yang belum sholat. Bagus, sehat selalu ya, sehat-sehat ya. Ini kita finishing golok sembelih pesanan. Jadi kalau untuk hasil yang memuaskan, handle-nya itu harus telaten dengan finishing amplas manual beberapa grid. Sementara saya sambil ngamplas. Kalau ngamplas sendirian kan kurang semangat. Tapi kalau live bisa dilihat banyak orang gitu kan, semangat. Ya, yang full tank ini bagus. Kita lagi proses penggarapan untuk pisau sembelih full tank. Materialnya klep kapal, bagian payungnya itu dibelah jadi dua, bisa jadi 25 cm full tank. Ada 10 piece lagi kita garap. Ini tadi seharian baru bisa nyambi-nyambi, selesai satu tapi belum finishing, ini masih belum tajam, baru ramping. Ini full tank, handle-nya juga belum digarap. Satinnya tapi bagus untuk satinnya. Ini belum tajam, belum dapat ketajamannya. Dibantu tulis Ki Bagus, nomor WA-nya Ki Bagus. Dari grade 150 manual kertas kita naik ke grade 240. Selanjutnya 100, 122, 240. Lalu kita cari yang ini yang baru. 122. Kalau ada grade 400, cuman ini nggak ada ini. 400, terus lanjut ke 600, ini 600. Backsoundnya selawatan ya, selawatan real di masjid. Sambil dengarkan selawatan, hati kita bersolawat, mengikuti selawatan, insya Allah tetap dapat pahalanya. Kalau 33 cm buat tarik masih berani. 33 buat tarik itu
ngoyo, berat. Tapi kalau tajam dan tahu teknik daya tarik murni, digesekkan dari bawah seret, insya Allah tetap dapat. Yang penting tajam banget ya, tajam slice tisu di bagian pangkal, dia benar-benar tajam menggigit, insya Allah dapat. Kalau pisau atau goloknya kurang tajam, terus selanjutnya bilahnya 33 cm, belum tahu tekniknya, pokok hanya lihat di YouTube gaya tarik murni seperti itu, nanti hasilnya akan ngebetot, sehingga yang kalah di bagian sini. Ini kalah biasanya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Yang terjadi apa selanjutnya? Sembelihannya nggak bisa cepat. Sembelihannya tidak bisa sekali tarik. Apalagi teknik mengikat, mendongakkan kepala sapinya kurang. Nah, ini sudah bisa kacau nanti. Menyiksa hewan kurban yang pasti. Jadi betul-betul diperhatikan ketika melihat video sembelihan teknik tertentu, teknik tarik murni, teknik dorik, teknik dorong pro. Nah, itu semua diperhatikan, diulang-ulang. Yang segi keberhasilannya di mana? Dan juga jangan lewatkan video-video yang gagal. Video-video gagal itu untuk pembelajaran kita. Dari segi mana kegagalan sembelihan tersebut, ketajamannya, atau cara pengikatannya, atau kuda-kudanya, dan lain sebagainya. Grade 600 sudah mulai tampak. Ini pencahayaannya kurang. Insya Allah nanti kalau tukang saya sudah datang, nanti kita ganti lampunya biar terang banget di sini. Setelah 600, kita cari di atasnya ada grade 800. Ini untuk menghaluskan, merapikan serangka yang terbuat dari kayu, dari tanduk, dari brul, gitu, kayu gembolnya kayu itu. Ini bisa. Ini full ebony. Full ebony. Kalau tarik pakai candung enak enggak, Pak? Enak pakai candung. Ada satu piece model kopak rawing, tapi ujungnya candung. Itu buat dorik enak, dorong pro enak, tapi tidak cocok buat tarik murni. Kopak rawing tidak cocok untuk tarik murni.
Kalau untuk dorik bisa dorong pro dan dorik. Nah, kalau betawian handle jengkolan ujungnya candung, nah itu bisa dipakai sembelian gaya tarik murni, gaya dorik, atau gaya dorong pro. Itu enak candung. Nanti kalau tahun depan GSN ngadain SGGC, Mas Wijaya ikut aja, nabung dulu dari sekarang, difokuskan, nanti jadi peserta termuda. Seluruh peserta itu praktek menyembelih 1 ekor. $800. Halus banget, dipegangnya licin, halus, lalat nemplok langsung kepleset. Halusnya ini bener-bener Masya Allah. Dari 800 naik ke 1000. Warnanya kayak kertas kuning ini, kayak kertasnya. Kadang-kadang berpikir saya, halus banget kayak kertas, apakah ada fungsinya gitu. Tapi ya namanya alat atau media, tetap pasti akan ada perubahannya, ada fungsi. Berapaan yang dipegang itu? Ini 1.850.000. Materialnya baja bohler N695. Halusnya kayak kertas ya, kayak bolak-balik kayak sama gitu ya, karena grade-nya grade 1000. Semakin licin. Barangkali ada yang punya koleksi sama gitu ya, dari golok sembelih dengan serangka kayu, bisa ditiru untuk menghaluskan serangkanya. Kalau full seperti ini, handle-nya juga bisa dirapikan dari grade kasar
terus naik sampai level tertinggi. Kebetulan ini yang paling tinggi cuman 1.200. Ada 1.500, 2.000 sampai 5.000 grade-nya. Grade kertasnya ini. Jadi semakin halus nanti hasilnya juga semakin memuaskan. Yang penting harus sabar ini ya, untuk meratakan, merapikan itu harus sabar. Putihnya ini dari tulang. Dari tulang. Ini kami ada di Malang Kota, Pak. Pak Kim Yorbe. Kita di Malang Kota. Ketik di Google Golok Sembelih Nusantara. Nanti lengkap di situ alamatnya, nomor WA-nya, serta produk-produk yang kita posting, video lengkap di Google itu, plus Google Map-nya. Jika mau ke sini bisa langsung di Google Map aja, Golok Sembelih Nusantara. Nah, cuman kalau ke sini konfirmasi dulu, kadang kita pas keluar, kita pas nggak ada di tempat. Nah, kalau YouTube-nya ini kan, YouTube Golok Sembelih Nusantara. Kalau mau lihat sembelihan-sembelihan di Instagram kami, Golsem Nusantara. Ada juga di GSN Eksekutor Handal. Nah, itu sembelihan-sembelihannya. Barangkali bermanfaat, bisa ditiru. Full tang, ada ini full tang, tapi belum finishing. Yang finishing ada 2 itu. Kita ada 10 piece full tang, material klep kapal 25 cm. Nah, full tang. Handle galih sono keling, pin kuningan 3. Nanti kita buatkan sarung kulit. Finishingnya satin serat baja. Video-video sebelumnya ada, silahkan dicek. Ini belum tajam, ini masih kita proses lagi besok. Untuk yang sudah jadi ada 2 piece. Ini handle-nya sudah kita rapikan, sudah halus, mulus. Kalau yang ini kan masih belum. Ini masih ada 8 piece lagi. Sudah selesai 2, jadi masih banyak kerjaan. Nih. Tajamnya slice tisu. Kalau di kertas, insya Allah sudah sangat tajam. Tempat pengrajinnya tadi sudah saya sampaikan, ketik di Google Golok Sembelih Nusantara. Nanti lengkap di situ. Google Map-nya, alamat kami ada, video-video lengkap di Google. Pisau yang kecil ada yang berapa senti, banyak yang ready. Pisau-pisau kecil silahkan dilihat di playlist yang sudah kita buat, video-video sebelumnya.
Grade 1000 untuk finishing serangka. Ini serangkanya ebony, aksesorisnya tanduk. Full ebony. Kalau candung, landai, pas itu ya nak buat ketiga sembelihan. Ya selera. Ada kita model pisau, candung kayak bulu ayam gitu. Ada dari mulai yang ukuran 20 sampai 30. Entah itu di bawah sisa yang ukuran berapa. Selera sebenarnya. Model ini juga model ini juga enak dipakai, tarik murni, dorik, dorong menggenggam, atau dorong seperti ini juga enak. Dikuasai dulu tekniknya, sembelihannya. Kalau teknik dan sembelihannya sudah menguasai, sering melihat video sembelihan, insya Allah dikasih pisau ukuran, model, material, insya Allah ukuran berapapun, model apapun, material apapun, insya Allah tetap enak dilihatnya. Grade 1000. Lanjut grade 1200. Itu yang di video WA kemarin kasihan. Iya kasihan banget. Sapi segede itu ternyata eksekutornya ecek-ecek, eksekutornya abal-abal, eksekutornya masih belum bisa. Jangan hanya modal berani, banyak ilmunya. Kalau kita benar-benar serius di sembelihan ini, banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari. Dan ketika kita sudah masuk terjun belajar, karena sebagai eksekutor itu harus mempunyai ilmunya, memiliki ilmunya, kemampuannya. Kalau enggak, ya jadinya menyiksa hewan kurban. Yang repot itu belajar dari otodidak dari awal tanpa guru, hanya modal berani saja. Akhirnya ya seperti yang kemarin itu, 800 kilo, yang nyembelihnya nggak ngerti. Nah ini, kalau kita benar-benar masuk ya, kalau sudah seperti itu wajib hukumnya belajar. Karena belajar ini juga hukumnya wajib. Dia sudah menjadi eksekutor. Ini sudah menyembelih 2 ekor lagi. Ini harus benar-benar harus di-upgrade semuanya. Nanti kalau sudah masuk, ternyata ilmu sembelihan ini luas sekali. Luas. Tidak hanya mengetahui perbilahan, pisau golok sendiri ini sangat luas ilmunya. Seperti ini juga kan, ternyata membuat pisau dan golok tidak mudah, tidak seperti menggoreng bala-bala katanya, tidak semudah menggoreng weci, jerim Mbok Sri Yanti dari Kediri. OTOT ya, Kediri OTOT. Kediri mana? Ini Sri Yanti. Nah itu, saya di Nganjuk, Kediri itu sudah sangat familiar. Daerah Kediri, Nganjuk itu. Jadi kalau
kita mendalami betul-betul serius mendalami, ini luar biasa, tidak gampang, tidak semudah itu. Hanya menyembelih saja itu pun tidak semudah itu, harus tahu dasar semuanya. Grade 1200 ini kebetulan yang paling tertinggi nih kayaknya. 1200 ini kayaknya paling tertinggi ini, sudah nggak ada lagi. Seharusnya ada 1500, 2000 gitu ya. Kediri Kujang. Oh, Kujang itu yang banyak monyetnya itu bukan? Oh, Ngunjang apa ndi? Bukan ya? Itu Tulungagung. Alhamdulillah. Nah, kalau yang grid halus-halus seperti ini, kita penekanan kuat pun tidak masalah. Tapi kalau yang grid kasar tadi, yang mulai 150, apalagi yang kasar-kasar, itu jangan terlalu ditekan, karena pasti akan ini muprel, akan masah, akan makan, akan termakan ini serangka ini. Jadi pelan-pelan saja. Ini gunting. Barangkali ada yang punya golok dengan full kayu gitu kan. Itu perlakuannya seperti akik ya. Kepingin semakin glowing, semakin kinclong, semakin halus, semakin terlihat coraknya, ya dengan cara dilus-lus, dikusuk setiap hari dengan beberapa grit. Kan dulu zaman akik seperti itu, bahkan sampai dikosokkan di bambu kan, di bambu. Kadang-kadang kita yang tidak menguasai ilmunya, tidak mengerti, tidak paham, akan berpikir apakah mampu batang bambu dipakai untuk membuat kinclong batu gitu. Tapi kenyataannya banyak yang memakai dan terbukti dikusuk di kain levis gitu, bahkan pakai celana levis kalau pas duduk gini-gini itu membuat glowing sebuah akik. Sama seperti serangka golok. Untuk perawatan luarnya atau kepingin semakin glowing, ya itu tadi dengan cara diamplas beberapa grit. Kalau untuk bilahnya ya diasah, kepingin dapat hasil yang tajam. Jangan hanya puas dengan ketajaman di selayar kertas, harus berusaha belajar sampai bisa slice tisu, sampai benar-benar di kertas HVS halus. Cari kertas lain seperti kertas-kertas tipis, kertas promoan, supaya mengetahui kehalusannya.
Udah betul, udah belum? Kopi aping. Sugeng Halianto getune apa getune getu iya getu dong. Ini pesanan sudah lama banget, jadi orangnya juga sudah lunas, sudah menunggu-nunggu barangnya, ya harus segera kita rilis. Mas Sugeng Halianto, untuk Haryanto ya, Halianto. Ini Mas Sugeng Turen bukan? Pokoknya gaspol ini, gaspol. Oke, mungkin seperti itu yang dulu pesan Willis. Oh iya lupa. Lupa. Oke, mungkin seperti itu dulu live untuk malam hari ini, sudah mau isya. Terima kasih yang sudah mampir, yang sudah komen-komen. Sehat selalu, berkah barokah buat semuanya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.